Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan semoga hari ini saudara mengalami berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum mengawali saat teduh malam ini. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, waktu di mana kami bisa menikmati persekutuan denganmu melalui firman-Mu. Sepanjang hari kami telah melakukan kegiatan-kegiatan kami, dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu dan menerima pengajaran-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian di dalam hati kami, agar kami bisa menangkap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Jadikanlah kami para pelaku firman yang melakukannya karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, saat kita marah kepada seseorang, kita harus segera menyelesaikan kemarahan itu, karena apabila kita menyimpan kemarahan itu di dalam hati kita, maka lama-kelamaan hal itu akan berubah menjadi kepahitan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan berasal dari kemarahan yang dipendam di dalam hati dan terus-menerus diputar di dalam pikiran kita. Kepahitan biasanya ditujukan kepada Allah, orang lain, atau diri sendiri. Kepahitan sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita karena beberapa alasan berikut ini. Alasan yang pertama adalah kepahitan bisa menghalangi jawaban doa. Di dalam Markus 11 ayat 24-26 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saat Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal pengabulan doa, Dia mengaitkannya dengan masalah mengampuni orang lain. Kedua hal ini berhubungan karena tidak mau mengampuni orang lain akan menghalangi diterimanya jawaban doa. Alasan yang kedua adalah kepahitan bisa membahayakan keluarga kita. Ada dua kisah di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa kepahitan yang tidak diselesaikan bisa mencelakakan kita, bahkan juga keluarga kita. Mari kita lihat kisah yang pertama, yaitu Haman. Haman adalah seorang pembesar dalam kerajaan Persia Media, dan kita bisa membacanya dalam kitab Ester di Perjanjian Lama. Haman memendam kepahitan terhadap seorang Yahudi bernama Mordekai yang tidak mau sujud menyembahnya saat ia lewat. Jadi Haman berencana untuk membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi dengan tipu muslihat untuk mendapatkan perintah dari raja. Saat perintah itu sudah dikeluarkan, Haman mendirikan sebuah tiang yang tinggi untuk menggantung Mordekai. Namun apa yang terjadi bisa kita baca dalam kedua ayat berikut ini. Ester 7 ayat 10. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Ester 9 ayat 14. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Kepahitan yang dipendam oleh Haman kepada Mordekai disebabkan oleh masalah sepele
karena Mordekai tidak mau sujud menyembah kepadanya. Namun hal itu berakibat fatal karena baik Haman maupun keluarganya berakhir di tiang gantungan. Kisah yang kedua bisa kita baca dalam kitab Daniel. Daniel adalah seorang pembesar di kerajaan Babel. Kekuasaan yang diberikan raja kepada Daniel telah menimbulkan kecemburuan dari pembesar-pembesar lain sehingga mereka memiliki kepahitan terhadap Daniel dan berusaha mencari-cari kesalahan Daniel. Saat mereka telah menemukan alasan untuk menghukum Daniel, Raja Babel terpaksa memasukkan Daniel ke gua singa sebagai hukuman. Akan tetapi, malaikat Tuhan menutup mulut singa-singa tersebut sehingga Daniel bisa keluar dengan selamat dari gua singa. Sebaliknya, orang-orang yang telah menuduh Daniel mengalami hal berikut ini. Daniel 6 ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Bukan hanya orang-orang yang telah menuduh Daniel yang dilemparkan ke gua singa, namun seluruh keluarga mereka juga mengalami akibat dari apa yang mereka lakukan terhadap Daniel. Kedua kisah ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita agar kita tidak menyimpan kepahitan di dalam hati kita sehingga menimbulkan keinginan untuk menyakiti orang lain. Hal ini bukan saja membahayakan kita, tetapi juga berdampak kepada keluarga kita sendiri. Alasan yang ketiga adalah kepahitan bisa menyebar kepada orang lain. 2 Timotius 2 ayat 16-17a. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Saat kita menceritakan kepahitan kita kepada seseorang, maka kepahitan itu bisa menyebar kepada orang yang mendengarkan cerita kita, sehingga orang itu pun bisa merasa kepahitan terhadap orang yang sama. Benih kepahitan di dalam hati apabila tidak segera ditangani bisa cepat sekali bertumbuh menjadi pohon yang besar sehingga akan menyebabkan banyak sekali dosa-dosa yang mengikutinya, seperti perselisihan, percekcokan, kata-kata kasar, menyakiti orang lain, bahkan pembunuhan. Kepahitan adalah sebuah hal yang sangat berbahaya. Kita harus segera menanganinya dan mengampuni orang-orang yang kita anggap bersalah kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga setiap benih firman Tuhan yang kita terima bisa tertanam di dalam hati kita dan bertumbuh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, Engkau Allah yang baik dan begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas setiap pelajaran yang kami terima melalui firman-Mu. Kami bersyukur atas setiap koreksi yang Engkau lakukan di dalam hati kami. Singkapkanlah apabila ada kepahitan-kepahitan di dalam hati kami, agar kami bisa membereskannya di hadapan-Mu. Kami mengerti bahwa kepahitan adalah hal yang sangat berbahaya dan kami tidak ingin menyimpan kepahitan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa bagi perlindungan-Mu yang sempurna di sepanjang malam saat kami tidur, dan berkatilah kami dengan kesehatan pada tubuh kami. Kiranya Engkau memberikan tuntunan akan hal-hal yang perlu kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi berkat-berkat dan perlindungan bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.